qala qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin, supaya orang memandang dagangan kita senang, pada akhirnya mampir ke dagangan kita, akhirnya menjadi pelanggan kita. Kemudian lagi habis waktu ketika Nabi Muhammad mendagangkan dagangan Sayyidatul Khadijah sampai ke negeri Syam, kembali ke Mekah, pada akhirnya Sayyidatul Khadijah pun senang dan bertambah pelanggan. Disitulah Sayyidatul Khadijah menanamkan kecintaan yang kedua kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu ditambah cerita daripada Maisarah, bahwa Sayyidatul Maisarah ini seorang laki-laki, bahwa saya ketika aku menemani Muhammad ini berdagang ke negeri Syam, ini biasanya panas menggantang, Allah menaungi ketika Muhammad ini lewat. Kemudian lagi unta yang biasanya takut karena kejauhan, tunduk dan patuh hadapan Muhammad Al-Amin. Kemudian lagi ketika kami yang biasanya menunggu perjalanan 3 jam, bagi Muhammad Al-Amin cuma ditempuh cuma 1 jam. Inilah kayu mesafat, artinya Allah talifatkan permukaan bumi sehingga perjalanan jauh bagaikan perjalanan yang sangat dekat. Inilah mukjizat Nabi kita Muhammad semasa umur 25 tahun. Pada akhirnya bertambah rasa cinta Sayyidatul Khadijah. 3 rasa cinta Sayyidatul Khadijah kepada Muhammad. Akhirnya Sayyidatul Khadijah pun tanpa gengsi, tanpa sopan, tanpa malu mengirim lagi utusan yang kedua bernama Nafisah binti Umayyah agar menanyakan kepada Muhammad Al-Amin, karena aku juga belum kawin. Kemudian kata Nabi Muhammad, saya tidak punya apa-apa. Seandainya bagaimana ada seorang yang baik akhlak dan mulia menghendaki engkau sebagai suaminya. Kemudian kata Nabi Muhammad, siapakah dia? Dia adalah Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Pada akhirnya Nabi pun musyawarah dengan paman-pamannya. Semuanya senang, semuanya menerima. Tapi yang tidak senang dan tidak menerima ialah hubungan Abu Jahal lawan Abu Lahab. Karena Abu Jahal ini juga memendam rasa cinta kepada Sayyidatul Khadijah. Akan tetapi kata Sayyidatul Khadijah, saya melihat calon suami itu bukan dari jabatan, bukan dari keterkenalan, bukan dengan kekayaan, tapi dengan akhlak yang mulia. Pada akhirnya dipilihlah Sayyidatul Khadijah Nabi kita Nabi Muhammad. Karena ini sesuai dengan pesan daripada paman beliau, wahai Khadijah, engkau nantinya pancaran menjadi seorang istri Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir, namanya Muhammad Al-Amin. Pada akhirnya setelah suami Sayyidatul Khadijah wafat, itu Sayyidatul Khadijah tidak menikah, sampai pada akhirnya bertemu dengan sosok yang namanya sama dengan apa yang disebutkan oleh pamannya, ialah Muhammad Al-Amin. Maka pada akhirnya jadilah pernikahan itu, walaupun Nabi diraih, walaupun Nabi nikahi, tapi Nabi tetap memberikan maaf 1 ekor unta dan 400 daripada uang perak. Inilah dari Muhammad menghargai kepada perempuan. Kemudian perempuan yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad ialah Sayyidatina Fatimah. Ini adalah anaknya Nabi kita Muhammad. Jadi semasa Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah menghidangkan makanan surga. Sehingga Nabi Muhammad memakannya, kemudian Nabi Muhammad setelah makannya datang ke rumah istrinya, kemudian bergaul istrinya. Dari hubungan itu beberapa bulan kemudian ada istrinya tanda-tanda kehamilan. Kemudian beberapa bulan setelah 19 hari lahirlah anak Nabi kita tercinta yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Maka kata Nabi Muhammad, seandainya rindu dengan aroma surga, maka aku cukup mencium daripada anak putri cinta yang bernama Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ini adalah gambaran wanita yang sederhana. Bahkan pakaiannya itu terbuat daripada kalung goni dan beberapa tambalan ada di pakaiannya, tapi tanpa gengsi, tanpa sopan, beliau tetap memakainya. Yang penting karena beliau menutup daripada auratnya. Maka inilah bagi para wanita, ikuti gambaran-gambaran wanita yang dicintai oleh Rasulullah. Hidup seadanya. Maka siapa saja para wanita yang hidup seadanya, mensyukuri dan berterima kasih kepada suaminya, kadang-kadang mengadukan nasibnya, maka pada akhirnya ia pun masuk ke dalam surga bersama Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian perempuan yang dihadirkan ketika lahir Nabi kita ialah Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam dimuliakan oleh Allah dengan berkat beliau sabar atas hambatan masyarakat. Kemudian lagi yang dihadirkan ketika lahir Nabi kita ialah Sayyidatina Asiyah. Dihadirkan ketika lahir Rasulullah dikarenakan sabar menghadapi kelakuan suaminya.
Maka siapa saja para perempuan yang sabar menghadapi perlakuan suaminya, maka nanti masuk dalam surga dibimbing dan dipimpin oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan sedangkan para wanita yang hamil pada hari ini menjadi ratu dari surga. Amin ya rabbal. Ini ada juga ada anak masuk surga ya. Anak kan ditanggung oleh bapaknya di sekolah, anak kan masuk surga. Ujiannya kan ada apa? Bahan masuk apa? Ulun disuruh sama ulun, mulnya gondol enak masuk polisi aja. Karena disuruh masuk surga. Inilah ketulusan daripada anak-anak kelas teks namanya. Jadi inilah hikmah-hikmah ketika lahir Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada lagi hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim dan dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. Ini hikmahnya supaya kada mengeluh dan kada mengaduk kepada manusia. Biasanya kalau seorang anak dimusuhi, dibelok, bahkan diusir, itu pasti mengaduk pertama kali kepada orang tuanya. Tapi Nabi Muhammad diwafatkan ayahanda dan ibundanya, hikmahnya supaya tidak mengadu dan tidak mengeluh kepada manusia, tapi mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmahnya Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian lagi hikmah Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin. Apa hikmahnya? Hari Isnin artinya adalah dua. Hikmah dan maksudnya adalah Nabi kita anta ba'dallahi ta'ala. Setelah Allah Ta'ala yang wajib kita perangi, yang wajib apabila kita minta lewat perantara daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hendaklah setiap kali kita berdoa, apakah lagi berdoa masalah minta rezeki, buati pangkat Nabi kita, ya Allah ya Rasulullah. Karena Rasulullah pernah berucap, Allahumma wa qasih. Allah Ta'ala yang memberi rezeki dan aku kata Nabi yang tugasnya membagi-bagi akan itu rezeki. Maka apabila kita banyak meminta melalui perantara Nabi, maka banyak juga bagian rezeki yang dibagikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi bahwasanya Nabi kita Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal yang artinya musim semi, yang mana pada saat itu di Mekah sumber daya alamnya subur, sumber daya manusianya makmur, diberikan keberkahan karena pada bulan itu dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita sumber daya alam yang subur dan sumber daya manusia yang makmur, dan mudah-mudahan dihindarkan kampung halaman kita daripada bala musibah, apakah lagi di musim panas, musim kemarau panjang, mudah-mudahan secepatnya turun hujan. Bahkan tadi sudah ada turun hujan di tengah jalan, berarti Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengirimkan dasar rahmatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita hindarkan daripada bala musibah barangkali. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah daripada peringatan Maulid Nabi yang pertama, menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang jangan sering bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Wabil khusus sunnah puasa Senin dan Kamis. Besok ada hari Kamis, disunahkan puasa. Ketika ditanya, wahai Nabi Muhammad, kenapa kau puasa hari Senin? Kata Nabi Muhammad, hari Senin aku dilahirkan. Kenapa kau puasa pada hari Kamis? Kata Nabi Muhammad, hari Kamis diangkat amal ibadah ke hadirat Allah setiap hari Kamis menjelang malam Jumat. Maka aku suka kata Nabi Muhammad, ketika amal ibadah diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Dan amalkanlah amal sunat yang lainnya seperti sembahyang sunnah, isyraq, duha, hajat dan witirnya. Karena ini untuk menerima agar ibadah kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata para ulama, kita beribadah amalan wajib itu bagikan berdagang tapi menjual modal, kerja ujungan. Mungkin hendak banyak ujungan, maka banyaklah daripada amalan-amalan yang disunatkan. Kemudian kita mengamalkan ibadah. Kemudian hikmah yang ketiga ialah kita ikuti akhlak Nabi kita Muhammad yang membalas kerusuhan dengan senyuman, yang membalas kejahatan dengan kebaikan, yang membalas permusuhan dengan pertemanan. Mudah kita melakukan kaum mengamalkan, mudah-mudahan senantiasa menjadi ahli sholawat kepada Muhammad, berakhlak karimah seperti akhlak Nabi Muhammad, dan suka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad. Dikarenakan barang siapa yang Muhammad menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku, maka barang siapa yang mencintaiku, maka nanti bersama dalam surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia juga dikumpulkan dalam surga berantakan. Sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul juga di akhirat, masuk dalam surga bersama Nabi kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah manfaat yang saya sudah sampaikan. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.